Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hariski. Saya adalah mahasiswa program studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai koefisien binomial. Nah, apa itu koefisien binomial? Koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari penyebaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Misalnya, A tambah B dipangkatkan N. Banyaknya kombinasi R dari himpunan dengan N elemen atau kombinasi NR juga disebut dengan koefisien binomial. Teori untuk menurunkan rumus yang diperoleh dari penjabaran A tambah B pangkat N dengan menggunakan kombinasi dikenal dengan teori binomial. Nah, sebelum kita membahas teori binomial, kita perhatikan penjabaran berikut. Nah, kita tahu bahwa A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Lalu, untuk A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 tambah B pangkat 2. Lalu, untuk A tambah B pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A pangkat 2B pangkat 2 ditambah 4AB pangkat 3 tambah B pangkat 3. Nah, lalu untuk A tambah B pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3B pangkat 2 ditambah 10A pangkat 2B pangkat 3 ditambah 5B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Nah, jadi untuk ekspansi dari A tambah B pangkat 5 adalah, jadi A tambah B pangkat 5 sama dengan kombinasi dari 50 kali A pangkat 5 ditambah kombinasi 51 kali A pangkat 4B ditambah kombinasi 52 kali A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan kombinasi 55 kali B pangkat 5. Sehingga kita peroleh bentuk umumnya adalah A tambah B pangkat N sama dengan kombinasi N0 kali A pangkat N ditambah kombinasi N1 kali A pangkat N-1B ditambah kombinasi N2 kali A pangkat N-2 B pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah kombinasi N-1 kali A B pangkat N-1 ditambah kombinasi N kali B pangkat N. Nah, lalu kita bahas teori koefisien binomial. Nah, untuk teorema yang pertama, ya, misalkan A dan B adalah variabel dan N adalah bilangan bulat non negatif, maka A tambah B pangkat N sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi NJ kali A pangkat N min J B pangkat J sama dengan kombinasi N0 A pangkat N ditambah kombinasi N1 kali A pangkat N-1 kali B ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah kombinasi NN kali B pangkat N. Untuk pembuktiannya, nah, penjabaran dari A tambah B pangkat N merupakan perkalian A tambah B sebanyak N faktor, yaitu seperti berikut. Nah, koefisien dari A pangkat N min J kali B pangkat J dapat ditentukan dengan banyaknya cara pemilihan A dari N min J faktor di antara N faktor yang ada atau pemilihan B dari J faktor di antara N faktor. Hal ini dapat dilakukan dengan kombinasi N min J atau kombinasi N min J cara. Nah, penentuan koefisien ini berlaku untuk setiap K dari 0 sampai dengan N. Sehingga A tambah B pangkat N sama dengan kombinasi N0 kali A pangkat N min 0 B pangkat 0 ditambah kombinasi N1 kali A pangkat N min 1 B pangkat 1 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah kombinasi NN kali A pangkat N min N kali B pangkat N, atau bisa kita tulis sebagai sigma J sampai dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi NJ kali A pangkat N min J B pangkat J. Nah, untuk contoh soalnya, berapakah nilai dari koefisien X pangkat 12, Y pangkat 13 pada ekspansi X plus Y pangkat 25? Nah, di sini kita dapat menggunakan teorema binomial yang tadi.
Nah, jadi untuk nilai koefisien X pangkat 12 Y pangkat 13 dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, untuk koefisiennya yaitu kombinasi 25-13 sama dengan 25 faktorial per 13 faktorial kali 12 faktorial sama dengan 5.200.300. Untuk contoh soal berikutnya, berapakah nilai koefisien dari X pangkat 12 Y pangkat 13 pada ekspansi 2X dikurangi 3Y pangkat 25? Nah, ini sama kayak sebelumnya. Ya, tapi di sini karena tanda minus ya. Berarti bisa kita ubah bentuknya menjadi 2X ditambah min 3Y pangkat 25. Nah, jadi berdasarkan teorema binomial kita peroleh ya 2X ditambah min 3Y pangkat 25 sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi 25J kali 2X pangkat 25 dikurang J kali min 3Y pangkat J. Nah, akibatnya koefisien X pangkat 12 Y pangkat 13 pada ekspansi 2X tambah min 3Y pangkat 25 diperoleh saat J sama dengan 13, yaitu ya kita masukkan J-nya sama dengan 13 ke sini, kita peroleh koefisiennya adalah kombinasi 25 13 kali 2 pangkat 12 kali min 3 pangkat 13 sama dengan negatif dari 25 faktorial per 13 faktorial kali 12 faktorial ya dikali 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 13. Ya, ini adalah koefisien X pangkat 12 Y pangkat 13 pada ekspansi 2X min 3Y pangkat 25. Nah, akibat dari teorema yang pertama tadi, nah untuk akibat pertama itu, misalkan N adalah bilangan bulat non negatif, maka berlaku sigma dari J sama dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi NJ sama dengan 2 pangkat N. Untuk buktinya, berdasarkan teorema binomial tadi, jika diambil X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka diperoleh ya, 2 pangkat N sama dengan 1 tambah 1 pangkat N sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi NJ kali 1 pangkat J kali 1 pangkat N min J. Nah, jadi sini kita dapat lihat bahwa 1 pangkat J itu sama dengan 1 dan 1 pangkat N min J itu juga sama dengan 1, sehingga bisa kita abaikan atau bisa kita hapus saja, sehingga hanya menjadi sigma dari J sama dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi NJ. Nah, jadi terbukti bahwa sigma J sama dengan 0 sampai N dari kombinasi NJ sama dengan 2 pangkat N. Lalu, akibat yang kedua dari teorema binomial tadi adalah misalkan N adalah bilangan bulat non negatif, maka berlaku sigma J sama dengan 0 sampai dengan N dari min 1 pangkat J kali kombinasi NJ itu sama dengan 0. Buktinya, nah berdasarkan teorema binomial, jika diambil X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1, maka diperoleh 0 sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat N sama dengan sigma dari J sama dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi NJ kali 1 pangkat N min J kali min 1 pangkat J. Nah, di sini 1 pangkat N min J ini kan sama dengan 1, sehingga bisa kita abaikan atau kita hapus. Jadi sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai dengan N dari kombinasi NJ kali min 1 pangkat J. Nah, jadi terbukti. Nah, akibat 2 akan mengakibatkan kombinasi N0 ditambah kombinasi N2 ditambah kombinasi N4 ditambah dan seterusnya sama dengan kombinasi N1 ditambah kombinasi N3 ditambah kombinasi N5 ditambah dan seterusnya. Lalu, akibat yang ketiga dari teorema binomial tadi adalah misalkan N adalah bilangan bulat non negatif, maka sigma J sama dengan 0 sampai dengan N dari 2 pangkat J kali kombinasi NJ sama dengan 3 pangkat N. Buktinya, nah untuk bukti akibat 3, dari teorema sebelumnya ambil X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka 3 pangkat N sama dengan 1 tambah 2 dipangkatkan N sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai N dari kombinasi NJ kali 1 pangkat N min J kali 2 pangkat J. Nah, di sini 1 pangkat N min J itu sama dengan 1, sehingga
bisa kita abaikan atau kita hapus. Jadi sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai N dari kombinasi NJ kali 2 pangkat J. Jadi terbukti bahwa sigma J sama dengan 0 sampai N dari kombinasi NJ kali 2 pangkat J sama dengan 3 pangkat N. Lalu kita bahas identitas dan segitiga Pascal. Nah, untuk teorema 2 yaitu identitas Pascal. Misalkan N dan K adalah bilangan bulat positif dengan N lebih dari sama dengan K. Maka kombinasi N plus 1 K sama dengan kombinasi N K plus 1 ditambah kombinasi N K. Nah, untuk buktinya, misalkan T adalah himpunan yang memuat N plus 1 elemen. Misalkan pula bahwa ada A adalah sebuah elemen pada himpunan T dan S sama dengan T dikurang himpunan A. Nah, karena T sama dengan N plus 1 berarti ada kombinasi N plus 1 N subset himpunan dari T dengan K elemen. Akan tetapi, subset dari himpunan T dengan K elemen salah satunya memuat A bersama dengan K-1 elemen dari S dan tidak memuat A. Jika subset dari himpunan T dengan K elemen memuat A bersama dengan K-1 elemen dari S, maka banyaknya subset yang terbentuk seperti ini ada kombinasi N K plus 1. Jika subset dari himpunan T dengan K elemen memuat K elemen dari S dan tidak memuat A, maka banyak subset yang terbentuk seperti ini ada kombinasi NK. Akibatnya, kombinasi N plus 1 K sama dengan kombinasi N K plus 1 kali kombinasi NK. Identitas Pascal bersama dengan syarat kombinasi N0 sama dengan kombinasi NN sama dengan 1 untuk semua bilangan bulat N dapat digunakan secara rekursif untuk mendefinisikan koefisien binomial. Definisi rekursif ini berguna dalam perhitungan koefisien binomial karena hanya memuat penjumlahan bilangan bulat saja. Nah, identitas Pascal adalah pengetahuan dasar untuk penyusunan berkoefisien bilangan binomial secara geometris dalam berbentuk segitiga. Nah, sini bisa kita perhatikan ya. Nah, 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Nah, lalu 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat berguna untuk menentukan koefisien pada ekspansi binomial. Identitas Pascal menunjukkan bahwa saat koefisien binomial yang bertetangga pada segitiga ini dijumlahkan, koefisien pada baris selanjutnya yang berada di antara dua koefisien ini dihasilkan dari penjumlahan tersebut. Lalu kita bahas identitas van der Monde. Nah, untuk teorema identitas van der Monde, misalkan M, N, dan R adalah bilangan bulat non-negatif dengan R tidak melebihi salah satu dari M atau N, maka kombinasi M plus N R sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai R dari kombinasi M R min K kali kombinasi NK. Untuk buktinya, misalkan ada M item himpunan pertama dan N item pada himpunan kedua, maka banyaknya cara memilih R elemen dari gabungan dua himpunan ini adalah kombinasi M plus N R. Cara lain untuk memilih R elemen dari himpunan kedua, di mana K adalah bilangan bulat dengan 0 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan R. Karena ada kombinasi NK cara untuk memilih K elemen dari himpunan kedua, dan ada kombinasi M R min K cara untuk memilih R min K elemen dari himpunan pertama, maka berdasarkan aturan perkalian, banyaknya cara memilih R elemen dengan prosedur ini dapat dilakukan dengan kombinasi NK kali kombinasi M R min K cara. Oleh karena itu, jumlah total banyaknya cara memilih R elemen dari gabungan dua himpunan tersebut adalah sigma K sama dengan 0 sampai R dari kombinasi NK kali kombinasi M R min K. Ini terbukti. Nah, kita telah menemukan dua ekspresi untuk menghitung banyaknya cara mengambil R elemen dari gabungan himpunan dengan M item dan himpunan dengan N item. Dengan menyamakan kedua ekspresi tersebut akan memberikan kita identitas van der Monde.
Nah, akibat keempat dari teorema binomial tadi, nah, jika n adalah bilangan bulat positif non negatif, maka kombinasi 2n sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n dari kuadrat dari kombinasi nk. Nah, untuk bukti yang akibat keempat, dengan menggunakan identitas van der Monde dengan n sama dengan m sama dengan r akan didapat kombinasi 2n sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai dengan n dari kombinasi n min k kali kombinasi nk sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n dari kuadrat dari kombinasi nk. Nah, di sini kenapa menjadi kuadrat? Nah, ingat bahwa kombinasi dari n min k sama dengan kombinasi nk. Jadi, ketika dikalikan ya, jadi n min k ini bisa kita ganti dengan kombinasi nk, sehingga diperoleh kombinasi nk kuadrat. Baiklah, sekian penjelasan mengenai koefisien binomial. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun suara yang kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.